Kita beralih ke Yogyakarta. Ribuan seniman dan relawan non-partai pendukung Jokowi JK memadati sepanjang Jalan Malioboro hingga alun-alun utara dalam acara Kirap Budaya Jogja Istimewa untuk Jokowi JK. Kita bergabung bersama rekan kami, Egit Hapsari, langsung dari Yogyakarta. Egit, bagaimana kemeriahan Kirap Budaya Jokowi JK di Yogyakarta siang hari ini? Robert, siang ini sekitar 5.000 warga Jogja dan juga seniman dari Yogyakarta berkumpul dalam kemeriahan Kirap Budaya Jogja Istimewa untuk Jokowi dan Yusuf Kala. Dan Kirap Budaya ini akan dimulai sesaat lagi dan akan dimulai dari depan gedung DPRD Kota Yogyakarta, lalu akan melintasi ke Jalan Malioboro dan juga berbelok ke Jalan Mataram, lalu akan melewati titik kilometer 0 atau Monumen Serangan Umum 1 Maret dan akan berakhir di titik finish ini di alun-alun utara Kota Yogyakarta. Robert, sebenarnya rute dari Kirap Budaya ini ada sedikit perubahan karena acara Kirap Budaya ini bersamaan dengan kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Gedung Agung Yogyakarta, sehingga rute dan venue dari acara Kirap Budaya ini harus mengalami sedikit perubahan. Dan Robert, acara ini merupakan murni dari gerakan rakyat tanpa embel-embel dari partai apapun, karena acara ini memang merupakan bentuk dukungan dan juga bentuk dari apresiasi warga Yogyakarta terhadap sikap dari Jokowi dan Yusuf Kala yang secara tegas menyatakan dukungannya terhadap keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta atas sumbangsih warga dan juga Yogyakarta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di masa lampau. Dan selain diikuti oleh ribuan warga Yogyakarta, dalam Kirap Budaya ini juga akan dimeriahkan oleh seniman akar rumput yang turut memeriahkan Kirap Budaya, seperti dari prajurit bergodo, dari jatilan, dari tim barongsai, dan juga pawai becak yang diikuti oleh sekitar 200 penarik becak se-Yogyakarta. Dan di titik inilah, di alun-alun utara, merupakan titik finish dari Kirap Budaya Jogja Istimewa untuk Jokowi dan Yusuf Kala. Dan di titik finish ini nantinya sekitar pukul 3:30 sore akan dihibur oleh beberapa seniman dari Yogyakarta. Di antaranya ada Butet Kartarajasa, ada Jogja Hip Hop Foundation, ada Jaduk Ferianto, dan juga seniman teater Marwoto dan lain sebagainya. Dan sebenarnya apa yang mendorong para seniman ini sehingga tergerak untuk membuat acara Kirap Budaya untuk mendukung Jokowi dan Yusuf Kala? Untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Mas Butet Kartarajasa. Halo, selamat siang. Selamat sore. Mas Butet Kartarajasa ini salah satu seniman yang akan tampil dalam acara Puncak Kirap Budaya sore nanti dan juga sekaligus sebagai inisiator dalam acara Kirap Budaya ini. Nah, seperti apa informasi selengkapnya nanti kami akan lanjutkan sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Tetap bersama White Shot. Robert, saat ini saya masih berada di alun-alun utara Kota Yogyakarta, yang menjadi titik finish dari Kirap Budaya Jogja Istimewa untuk Jokowi JK. Dan di titik finish ini nantinya para peserta Kirap Budaya yang terdiri dari ribuan atau sekitar 5.000 warga Yogyakarta dan juga seniman dan juga berbagai relawan non-partai se-Yogyakarta akan sampai di sini dan dihibur oleh berbagai seniman dari Yogyakarta seperti Butet Kartarajasa, Jogja Hip Hop Foundation, dan juga Jaduk Ferianto beserta tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Nah, untuk informasi selengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan salah satu seniman yang akan mengisi puncak acara Kirap Budaya nanti sore, yakni Mas Butet Kartarajasa. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Mas Butet, bisa diceritakan nggak, Mas, apa sih yang mendorong para seniman ini sehingga bisa membuat acara Kirap Budaya sebesar ini untuk mendukung Pak Jokowi JK? Ya, ini satu gerakan budaya. Ciri dari gerakan budaya itu adalah gerakan yang menjunjung peradaban, pakai sopan santun, dan selalu menjaga akal sehat. Ini bukan hanya gerakannya seniman, tapi adalah kekuatan masyarakat sipil yang ada di Jogja. Semua orang-orang yang mempercayai mendapatkan kemenangan dengan cara beradab akan berkumpul di sini. Karena kami hari ini diserbu dengan fitnah-fitnah yang tidak benar. Tentu saja kita tidak mau gampang percaya, dan kita mempercayai bahwa akal sehat kita inilah, daya kritis kita inilah yang akan menjadi landasan kita memilih siapa yang akan memimpin bangsa dan negara ini. Itu sebabnya ini bukan hanya dari kalangan seniman, intelektual, tapi juga masyarakat-masyarakat akar rumput, kawan-kawan tukang becak, ibu-ibu dari pengajian, mana saja kampung-kampung,
ibu-ibu dari pasar-pasar, alumni-alumni perguruan tinggi, semua berkumpul di sini. Dan yang menarik di sini, karena ini gerakan masyarakat sipil, meskipun kader-kader partai yang bekerja sama dengan PDI Perjuangan datang, mereka bersepakat untuk menampilkan diri sebaik mungkin sebagai satu kekuatan sipil. Mereka mulai menggulung atribut-atribut partai, membungkam knalpot-knalpot belombongan. Karena di sini kami ingin menunjukkan satu kekuatan. Acara ini sendiri, puncak acaranya akan diramaikan oleh tokoh-tokoh masyarakat gitu kan? Ya. Bagaimana puncak acara dari kirap budaya ini nanti sore? Apa? Bagaimana puncak acara dari kirap budaya nanti sore ini? Sekarang kirapnya sudah mulai berjalan. Dari DPRD menuju ke sini dengan diputar sedikit tadi itu. Nanti begitu nyampe sini akan segera dimulai. Diperkirakan jam 3:30 ya nyampe sini. Jadi selain nanti ada menyanyi lagu Indonesia Raya, lalu ada musik bersama Ence Sri Krishna, Orkes Low Budget, ada Jogja Hip Hop Foundation, ada pembacaan surat dari Pak Jokowi oleh Mas Landung Rusdianto Simatupang, ada pembacaan deklarasi, juga kesenian-kesenian tradisional yang ikut pawai nanti akan naik panggung juga. Apa yang akan disampaikan pada puncak acara nanti? Orasi-orasi seperti apa dan deklarasinya seperti apa, Mas? Ya, saya perkirakan mereka akan menyatakan keputusan siapa yang akan dipilih dalam Pilpres tanggal 9 Juli nanti. Dan mereka akan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berada dalam gerakan yang menjunjung peradaban ini, yang tidak nyebar fitnah untuk satu kemenangan. Jadi Pak Jokowi dan Yusuf Kala, terutama Pak Jokowi, bagi kami, bukan kami maknai saja sebagai petugas partai PDI Perjuangan saja, tapi bagi kami Pak Jokowi adalah petugas bangsa dan negara ini untuk menyelamatkan Indonesia dari keserakahan orang-orang bermasalah. Nah, Mas Butet melihat masifnya dukungan dari seniman dari warga Jogja hari ini, bagaimana optimisme Mas Butet dan penyelenggara lainnya terhadap pemenangan Pak Jokowi JK pada 9 Juli mendatang? Ya, saya optimis. Masyarakat Indonesia, masa mengambang yang hari ini belum menentukan keputusan, dari hari ke hari semakin diasah kesehatan jiwanya, semakin diasah kewarasannya, dan pasti tidak keliru menetapkan pilihannya. Dan ini adalah gerakan untuk mendorong, menjaga kewarasan kita bersama untuk memilih pemimpin yang benar-benar akan menyelamatkan Indonesia. Karena terus terang orang-orang pasti tidak ingin diculik lagi, orang-orang tidak ingin APBN-nya digerogotin lagi, daging sapinya tidak ingin harganya melambung lagi, orang naik haji bisa dimudahkan, semua orang ingin yang baik-baik. Orang-orang baik pasti memilih yang baik. Mas Butet, jika melihat pada saat masa kampanye seperti ini sudah marak beredar kampanye hitam dan juga isu-isu negatif. Nah, bagaimana harapan Mas Butet sebagai warga Yogyakarta dan juga sebagai seniman terhadap penyelenggaraan Pilpres 9 Juli nanti? Harapannya gimana, Mas? Ya, praktek kampanye hitam itu kan membuktikan bahwa yang melakukan kampanye itu adalah tidak benar. Maka sengaja menciptakan ketidakbenaran untuk mempengaruhi orang. Masuk yang tidak benar masih diikutin kan pastinya tidak kalau kita waras. Jadi saya yakin semua orang tetap concern pada common sense, akal sehat. Terima kasih waktunya Mas Butet. Ya. Semoga semangat ini kirap budayanya berjalan lancar ya sampai sore nanti. Ya. Terima kasih, Mas. Ya, demikian perbincangan saya dengan Mas Butet Kartarajasa. Ini salah satu seniman yang akan tampil dalam acara puncak dari kirap budaya Yogyakarta Istimewa untuk Jokowi JK sore ini, dan juga sekaligus sebagai inisiator dari acara kirap budaya ini. Dan nantinya di alun-alun utara di kota Yogyakarta ini akan menjadi titik finish bagi seluruh peserta kirap budaya yang akan sampai di sini dan juga menikmati hiburan dari berbagai seniman di kota Yogyakarta, dan juga menghadiri deklarasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Demikian Robert dari Yogyakarta, kembali ke studio. Baik, terima kasih Egit Hapsari atas informasi Anda. Kami tunggu terus bagaimana kemerahan dari kirap budaya di sana. Kita beralih ke informasi lainnya. Kompas membantah tudingan Fadlizon yang mengatakan survei Kompas adalah survei bayaran. Apalagi selama ini Kompas memiliki reputasi sebagai lembaga yang kredibel.
Balitbang Kompas melakukan survei jajak pendapat terhadap 1.950 responden di 34 provinsi di tanah air dalam rentang waktu tanggal 1 hingga 15 Juni. Hasil survei itu dibuat di Harian Kompas edisi Sabtu, di mana pasangan Joko Widodo unggul atas pasangan Prabowo Hatta. Hasil survei itu memancing reaksi jubir Partai Gerindra, Fadly Zon. Fadly menuding survei Balitbang Kompas sebagai survei bayaran. Tudingan itu langsung ditepis oleh Wapemret Harian Kompas, Budiman Tanurejo, yang mengatakan survei Balitbang Kompas adalah survei independen dan bukan pesanan. Budiman pun berbalik menantang Fadly Zon untuk membuktikan tudingannya itu. Tetapi bahwa ada tudingan bahwa lembaga survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas itu berbayar, saya mau membantah secara kategoris bahwa itu tidak benar. Ya. Nah, saya juga akan meminta kepada saudara Fadly Zon untuk membuktikan siapa yang membayar, bayarannya berapa, ditransfer lewat mana, dan lain sebagainya, agar pernyataan itu juga tidak hanya sekedar diungkapkan tanpa ada basis data sama sekali. Buktinya di mana? Faktanya, kami mengelola, sering melakukan survei-survei, dan kami membiayai sendiri, mengontrol sendiri, hasilnya juga kita kelola sendiri. Hal senada juga diungkapkan oleh pakar komunikasi politik Hamdi Muluk. Hamdi Muluk mengatakan tidak mungkin lembaga seperti Balitbang Kompas dapat dibayar untuk melakukan survei pesanan karena sudah memiliki reputasi yang mapan. Kira lembaga-lembaga yang sudah punya nama besar, punya reputasi yang bagus, itu tidak akan mengadakan reputasinya, ya, untuk sesuatu yang akan mencoreng reputasinya tentunya, misalnya dibayar oleh pihak-pihak tertentu. Jadi saya kira apalagi lembaga sebesar Kompas, ya, dengan reputasi yang sudah puluhan tahun di media cetaknya dan juga korporasinya yang besar begitu ya, saya kira tidak masuk akal ya dia bisa disogok oleh satu orang ya, kecuali misalnya lembaga-lembaga survei bisa dibayar itu lembaga abal-abal yang kita tidak tahu siapa yang punya ya, pelaku-pelakunya juga tidak punya track record dalam survei ya. Dan itu mungkin dibayar, tapi saya kira tidak mungkin lembaga sebesar Kompas dengan reputasi yang tinggi itu bisa dibayar seorang Jokowi misalnya. Saat ini ada sekitar 9 lembaga survei yang sudah mengeluarkan hasil riset mereka terhadap pasangan Capres dan Cawapres. 7 dari lembaga survei itu menempatkan Jokowi JK di urutan teratas. Zaki Haikal, Arif Firmansyah, Metro TV.